Halo, salam matematika, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kalian di sana dalam keadaan yang sehat ya. Pada video pembelajaran ini, kita akan masuk ke edisi MyMath kelas 9. Kita akan belajar bersama dari latihan ulangan modul PJJ di halaman 54 sampai 56 ya, untuk materi persamaan dan juga fungsi kuadrat. Yuk kita simak videonya. Soal ke-1 ya. Pernyataan berikut yang datanya mendekati distribusi normal adalah A, B, C, atau D. Maksudnya dari distribusi normal itu artinya punya data yang tidak terlalu banyak, atau disebut penyebaran datanya merata. Opsi A nih, data jenis kelamin siswa suatu sekolah. Ini pilihannya untuk antara P atau enggak L kan. Nah, jadi ini datanya cuma 2 ya. Yang opsi B, data umur siswa. Nah, umur siswa itu homogen ya. Ada yang usia 12 kalau SMP, dari mulai 12 sampai dengan ada yang 14, ada juga yang 15. Nah, kemudian opsi C, data berat badan siswa. Nah, ini tidak terprediksi ya, karena mungkin ada yang badannya lebih besar, berat badannya lebih, atau yang lebih kecil, berat badannya kurang. Data mata pelajaran yang diikuti siswa, umumnya 10 sampai dengan 13 mata pelajaran setiap satu jenjang ya, untuk mata pelajaran yang diikuti. Nah, mana yang mendekati distribusi normal, yang mempunyai data sedikit ya, yaitu adalah opsi A. Oke, semoga paham ya. Soal kedua, berikut lintasan bola yang paling menyerupai parabola. Kita lihat opsi jawabannya ya. Untuk yang menyerupai ya jelas jawabannya opsi A ya. Opsi B, C, dan D dia membentuk parabola tetapi tidak terlalu lengkung ya. Parabolanya seperti opsi A. Oke, semoga paham ya. Soal ketiga. Grafik yang menunjukkan hubungan tinggi air dan waktu pengisian dengan debit tetap tinggi air. Jadi maksudnya di sini kita lihat ya grafiknya. Semakin ke atas itu semakin tinggi, sedangkan semakin ke kanan ini waktunya semakin lama. Nah, kira-kira dari opsi 4 ini, yang mana yang menunjukkan hubungan yang hampir sama dengan grafik ini? Perhatikan ini kan dari mulai 0, kemudian terus dia naik ke atas, melandai terus ke atas maksudnya. Nah, akhirnya kita lihat nih. Nah, semakin tinggi kan, waktunya semakin lama. Dari 4 pilihan ini, kita coba lihat opsi A ini jelas dari mulai awal sampai akhir ini stabil ya, jadi tidak sesuai. Kemudian opsi C dan D di tengah-tengahnya itu ada lengkukan. Nah, yang menandakan bahwa ini ada perubahan. Dari mulai ini besar, kemudian kecil, kemudian besar lagi. Kalau yang opsi D, opsi C maksudnya ini terbalik ya, dari kecil, besar, kemudian kecil. Sedangkan opsi B ini dari mulai kecil, terus dia naik semakin membesar. Kurang lebih seperti grafik ini. Jadi kita bisa dapat simpulkan dari 4 pilihan ini, opsi B ya, yang hampir menunjukkan hubungan yang hampir sama dengan grafik ini. Oke, semoga paham ya. Soal keempat. Berikut yang merupakan persamaan dari fungsi kuadrat. Oke, jadi dari 4 pilihan ini, yang mana fungsi kuadrat? Kita hanya bisa melihat dari pangkatnya ya. Pangkat tertinggi dari fungsi kuadrat itu harus kuadrat atau 2. Opsi A, C, dan D ini tidak punya pangkat lebih dari 1 ya, atau 2. Yang paling tepat adalah opsi B. Ini. Oke, semoga paham ya. Soal kelima. Berikut adalah persamaan dari fungsi kuadrat, tapi kecuali. Jadi kebalikannya dari pilihan soal nomor 4 ya, maksudnya. Berarti cari yang salah dari 4 pilihan. Yang A ada pangkatnya 2, yang C juga ada 2, yang D juga ada pangkatnya 2. Jadi B yang pangkatnya 1. Semoga paham ya. Soal ke-7 ya, langsung ke nomor 7. Bentuk umum dari fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat ini ya. AX kuadrat tambah BX tambah C dengan nilai diskriminan B kuadrat min 4AC pada fungsi seperti ini. Nah, tentukan nilai diskriminannya atau D-nya gitu berapa. Nah, persamaan ini kita akan coba cari dulu berapa nilai A, B, dan C-nya ya. A itu di depan X kuadrat atau koefisiennya, yaitu 2.
B di depan X. Di sini negatif 3, dan C konstanta yang berdiri sendiri, ini 1. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus diskriminan. B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. B-nya itu negatif 3, berarti negatif 3 dikuadratkan, dikurangi 4, dikalikan A-nya 2, dikalikan C-nya 1. Negatif 3 dikuadratkan itu 9, 9 dikurangi, ini perkaliannya 4 dikali 2, 8, 8 kali 1, 8 ya. 9 dikurangi 8, 1 ya. Jadi nilai diskriminannya itu 1. Opsi B ya. Oke, semoga paham ya. Soal ke-8 ya. Grafik fungsi berikut yang melalui titik 1,2 dan 0,1. Oke, dari 4 pilihan ini, kita coba artikan dulu ya. Kita ingat bahwa fx itu sama dengan y. Jadi, kalau kita lihat penulisan fx semua, dari A sampai D, maka di depannya sebenarnya y. Nah, melalui titik ini, ada 2 titik ya. Kita tinggal mensubstitusi, artinya, jika melalui titik A, B, A-nya itu adalah X, B-nya itu adalah Y. Sehingga, kita akan coba satu persatu. Dari 4 pilihan ini, jika dimasukkan nilai X sekian, dapat Y sekian, gitu. Nah, ini Pak Wandi sudah coba cari ya. Jadi, dari 4 pilihan ini, yang paling memungkinkan adalah opsi C, atau yang paling tepat ini. Nah, kita coba turunkan ke bawah ya. Jadi, Y sama dengan 2X kuadrat negatif X tambah 1. Nah, kita ambil pilihan ini ya, untuk 1,2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Kita coba. X-nya ganti 1, berarti 2 kali 1 kuadrat. Kemudian dikurangi 1 tambah 1. 2 kali 1 itu 2 ya, dikurangi 1 1 ditambah 1 2. Jadi di sini y-nya 2 dan terbukti ya. Kita coba dengan pasangan yang kedua, itu 0,1. X-nya 0, y-nya 1 ya. Kita coba ya. 2 kali 0 dikuadratkan, dikurangi 0 ditambah 1. 2 kali 0 ini berarti ini hilang 0, 0 dikurangi 0, 0, terus tambahin 1, ya 1 kan. Berarti jawabannya 1. X-nya 0, Y-nya 1, oke, udah sesuai. Jadi, untuk grafik yang sesuai dengan titik 1,2 dan 0,1, itu adalah opsi C. Silakan untuk mencoba di opsi A, B, dan D, ya, pembuktian. Semoga paham ya. Soal ke-9. Berikut yang merupakan grafik fungsi kuadrat. Oke. Jadi maksudnya kan tadi kita udah belajar di awal ya, untuk kondisi grafik itu membentuk parabola. Jadi A dan C itu salah. Nah, kita ingat juga bahwa parabolanya terbuka, pilihannya ada 2, yaitu kalau tidak ke atas, ya seperti ini, atau terbuka ke bawah seperti ini. Jadi di antara B dan D, yang paling sesuai adalah opsi D ya. Oke, semoga paham ya. Soal ke-10 ya, atau soal yang terakhir di video ini. Ada tabel di sini menyatakan nilai X, lalu nilai fx-nya, setiap garisnya, perhatikan ya. Tabel di atas dinyatakan dalam bentuk persamaan yang mana yang paling benar, A, B, C, atau D. Oke, ini sama seperti nomor 8 ya, hanya bedanya ini pilihannya banyak. Dan kita ingat ya, fx itu adalah nilainya sama dengan Y, diulang lagi. Nah, artinya tinggal kita mensubstitusi nilai X ke dalam persamaan ini semua, akan mendapatkan nilai fx yang diminta. Nah, ini Pak Wandi sudah coba ya. Kita pakai logika saja dulu ya. Jika nilai x-nya 0, artinya kan yang suku pertama ini ganti semua 0 ya. 2 kali x kuadrat artinya kan 2 kali 0 dikuadratkan ya, 0. Kemudian di sini 2 kali x atau kurangi 5x dikurangi 6x tetap 0 kan. Nah, artinya di kiri ini semuanya 0, sisa yang kanan ini kan yang paling ujung konstanta. Ya, kalau ini 0 semua ya. Berarti tinggal 5 dan juga 5. Karena di sini 0 fx-nya 5, maka kemungkinan opsi jawabannya B dan D. Ini yang pertama. Berarti kita sudah bisa mengeliminasi A dan juga C. Nah, kemudian kita ambil satu lagi nilai X ya. Katakanlah yang ini, yang 1. Kita ganti di sini ya, opsi B ya. Ganti X-nya 1 ya. 2 kali 1 dikuadratin, itu 2. Dikurangin 1, ditambah 5. Coba. Ini 1 tambah 5, 6 kan. Sementara di sini harusnya fx-nya juga harus 1 kan. Berarti opsi B sudah salah. Nah, kita coba di opsi D.
2 kali 1 kuadrat berarti 2. Terus dikurangi 6 kali 1, ya 6. Terus ditambah 5. Nah, 2 kurangi 6 itu negatif 4 ya. Terus negatif 4 kita tambahkan 5, positif 1 kan. Nah, sesuai di sini. Oke, jika X-nya 1, maka Fx-nya juga 1. Maka opsi D yang merupakan paling tepat bentuk persamaan dari tabel di sini. Oke deh. Nah, dari video pembelajaran ini semoga paham apa yang sudah kita pelajarin dari awal sampai dengan akhir ya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika.